Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah jinallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-307, yaitu Maratibu Al-Jud. Maratibu Al-Jud, 10 tingkatan dermawan. 10 tingkatan dermawan. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang al-hatsu alal aqli ala amali yadihi, anjuran untuk makan dengan hasil usaha tangannya sendiri. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-karam wal jud, yaitu dermawan, dermawan. Al-karam atau mulia dengan dermawan, menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita miliki, itu merupakan akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Bisa dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan apa saja yang kita miliki. Sehingga apa yang kita miliki ini bermanfaat untuk orang lain, sebagaimana orang lain juga menginginkan apa yang kita miliki, maka kita berusaha untuk berbagi. Seperti misalnya orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka infaknya dia adalah mengajarkan ilmu kepada orang lain. Walaupun itu kecil, walaupun itu mungkin kita anggap sepele, seperti misalnya baca Iqra, kita ajarkan teman kita baca Iqra. Iya. Maka ketika kita bisa membaca Al-Qur'an, kita sedekahkan ilmu kita membaca Al-Qur'an kepada teman kita dengan membaca Iqra misalnya. Ya, teman kita Iqra aja nggak tamat-tamat, Iqra 1 nggak tamat-tamat, ya nggak bisa-bisa. Kita berusaha untuk mengajarkan dia sampai bisa. Dan ini perlu kesabaran. Begitu juga kalau misalnya orang punya uang lebih, uang banyak, dia bisa menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang di dalamnya ada kebaikan. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin, di dalam Manzilatul Itsar, dalam bab Manzilatul Itsar, ini saya baca dari kitab Al-Muhazzab min Madarijus Salikin. Ya, Madarijus Salikin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim wafat tahun 751 Hijriyah. Ini ditahzib, ditulis berdasarkan tema-temanya oleh seorang ulama yang bernama Saleh Ahmad Asy-Syami. Saya baca dari kitab Al-Muhazzab min Madarijis Salikin halaman 253. Di situ Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan ada maratibul jud. Ya, 10 tingkatan kedermawanan. Ya. Wal jud, kata beliau rahimahullah taala, asyra maratiba. Kedermawanan itu ada 10 tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu al-judu bin nafsi. Al-judu bin nafsi wa huwa a'la maratibihi. Itu dermawan dengan jiwa. Maksudnya gimana dermawan dengan jiwa? Dan ini merupakan maratib, tingkatan dermawan yang paling tinggi, sebagaimana dikatakan oleh seorang syair dalam bahasa Arab, yajudu bin nafsi iddonna al-bakhilu biha wal judu bin nafsi aqsa ghayatal judi. Ya. Dermawan dengan jiwa jika dia menghilangkan rasa bakhil dari dirinya, melawan jiwanya untuk tidak bakhil, melawan atau berjihad dengan melawan hawa nafsunya. Ini pernah kita bahas dulu ya. Makanya Imam Nawawi ada bab di dalam Riyadhus Shalihin, ada bab al-mujahadah.
Al-mujahadah itu artinya berjihad melawan hawa nafsu. Oh, ini paling berat. Ini paling berat. Bagaimana supaya hawa nafsu kita ini kita tekan, kita paksa untuk melakukan amalan ketaatan. Karena jiwa ini biasanya cenderung condong kepada hal-hal yang buruk. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa ini cenderungnya kepada yang buruk-buruk. Nah, ketika kita berusaha untuk menekan hawa nafsu, maka ini adalah maratibul jud yang paling tinggi, tinggi. Seperti Nabi SAW mengatakan contohnya, bahwasanya al-waladu mabkhalatun majbanatun mabkhatun. Kata Nabi SAW, anak-anak itu bisa membuat orang bakhil, bisa membuat orang pengecut, iya, bisa membuat orang penakut. Iya. Kenapa kok bisa begitu? Ya, disebutkan oleh para ulama, ya, ketika ada seseorang ingin menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syaitan memberikan waswas di dalam jiwanya, kamu nggak usah infak, nanti harta kamu berkurang, nanti anak-anak kamu dikasih makan apa, sehingga dia nggak jadi infak. Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya dengan alasan anak. Makanya kata Nabi SAW, anak-anak itu bisa membuat seseorang menjadi mabkhalah, menjadi bakhil, menjadi pelit. Atau majbanatun, bisa menjadi membuat orang penakut ketika diseru untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian syaitan datang memberikan bisikan diwaswas ke dalam jiwanya, mengatakan bahwa kamu nggak usah ikut jihad. Kalau kamu jihad nanti kamu mati, istri kamu nanti jadi janda, anak-anak kamu jadi yatim, dan seterusnya, sehingga dia nggak jadi berangkat untuk jihad. Padahal diperintahkan oleh ulil amri misalnya. Maka ketika itu dia nggak jadi berangkat. Kenapa? Karena takut, membuat dirinya menjadi pengecut, penakut, tidak jadi berangkat untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim di sini mengatakan maksudnya al-judu bin nafsi huwa a'la maratibihi. Ini yang pertama. Yang kedua, al-judu bir riyasah. Dermawan dengan kedudukan. Wa huwa tsani maratibil jud. Dan ini merupakan tingkatan kedua dari kedermawanan. Ya. Maksudnya bagaimana kalau orang punya riyasah, punya kedudukan, dia bisa membantu orang lain dengan kedudukannya. Ya, apalagi dia mengurusi masyarakat banyak, manusia yang sangat banyak. Dia punya power, dia punya kekuatan. Sehingga dengan powernya itu dia bisa gunakan untuk membantu orang-orang yang memerlukan bantuannya. Subhanallah. Ya, ini kelebihan kalau misalnya dia punya kedudukan seperti itu. Maka kedudukan yang seperti itu, jabatan yang tinggi atau kepemimpinan misalnya, ya semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak gunakan dengan amanah. Kata Nabi SAW, innaha amanah wa yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man ata bihaqqiha. Nanti kepemimpinan, jabatan itu adalah amanah, kata Nabi SAW. Sebagaimana ada seorang sahabat meminta kepada Nabi SAW sebuah jabatan, walaupun ya para sahabat sebenarnya nggak suka jabatannya. Cuma sahabat tersebut kalau nggak salah Abu Darda radhiyallahu anhu. Ya, Abu Darda mengatakan, wahai Rasulullah, berikan aku jabatan seperti fulan, jadi gubernur di sini, fulan jadi ini, dan seterusnya. Kata Nabi SAW, wahai Abu Darda, innaka dhaif, innaka rajulun dhaif. Sungguhnya engkau tuh seorang yang lemah. Artinya dia nggak punya kecakapan dalam kepemimpinan. Kalau dalam masalah ilmu, oke. Dia punya. Iya. Untuk menjadi seorang ulama dari kalangan para sahabat, oke lah. Dia seorang yang warok, dia seorang yang zuhud, ahli ibadah, dan seterusnya. Tapi kalau dalam masalah kepemimpinan, Nabi SAW tahu, dia nggak mampu. Makanya Nabi SAW mengatakan, innaka rajulun dhaif. Sungguhnya kamu lemah dalam masalah ini, wahai Abu Darda. Kemudian Nabi SAW mengatakan, innaha amanah. Sungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah. Innaha khizyun wa nadamah. Sungguhnya kepemimpinan itu akan menjadikan pelakunya khizyun, merasa terhina nanti pada hari kiamat. Dan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Illa man ata bihaqqiha. Kecuali dia mendapatkan kepemimpinan itu dengan hak. Dan dia melakukan tanggung jawabnya dengan baik, membantu rakyatnya yang memerlukan. Subhanallah, dia senantiasa
mengecek rakyatnya yang sulit, yang kelaparan, diberikan bantuan dari hartanya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiap malam keliling mengecek rakyatnya, mana yang belum tidur, kenapa belum tidur, kelaparan, dibawakan, dipanggul sendiri gandum dengan pundaknya diberikan kepada rakyatnya yang kelaparan. Subhanallah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sebagai salah satu contoh kepemimpinan yang teladan ya setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga Abu Bakar As-Siddiq, dilanjutkan oleh Umar, dilanjutkan oleh Utsman, dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin radhiyallahu anhum ajmain. Nah, kita misalnya ada orang-orang yang diberikan kesempatan mendapatkan kepemimpinan seperti itu, mendapatkan kesempatan jabatan yang tinggi, yang menaungi rakyatnya, maka diusahakan. Ya, karena itu adalah amanah dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dengan kepemimpinannya itu bisa membantu rakyat yang sangat banyak, yang kesulitan, yang kepayahan, yang miskin, papa dan seterusnya. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, al-judu bi rahatihi wa rifahiyatihi wa ijmami nafsihi fayajudu biha ta'ban wa qaddan fi maslahati ghairihi wa min hadza judil insan binaumihi wa ladzatihi limasamirihi. Yang ketiga adalah dermawan dengan masa istirahatnya. Dia gunakan masa istirahatnya untuk berlelah-lelah, bercapek-capek untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Iya, seharusnya dia istirahat tuh, seharusnya dia kumpul bersama keluarga, seharusnya dia menggunakan waktu-waktu luang untuk bercengkrama dengan anak-anak di rumahnya, tapi dia gunakan untuk maslahat orang lain. Contoh misalnya, seorang dai lah, atau seorang pemimpin, seorang dai atau siapa saja. Iya, yang menghabiskan waktunya untuk kepentingan manusia yang lebih banyak. Dia menginfakkan waktu istirahatnya untuk kepentingan orang banyak, ya, untuk kepentingan orang banyak. Seharusnya dia di rumah istirahat bersama istri dan anak-anaknya, tapi dia gunakan untuk mengajar misalnya, untuk memberikan manfaat maslahat untuk orang yang sangat banyak. Dia gunakan waktunya untuk berletih-letih, bercapek-capek untuk kepentingan masyarakat banyak. Sebagaimana dikatakan dalam syair, mutayyamun bin nadi lima qala sailuhu habli jami'a qara ainaika lam yanam. Ya. Yang dikendalikan, yang terpikat dengan cinta, dengan embun. Ya, yang seharusnya dia istirahat dan seterusnya. Lau qalahu sailuhu. Kemudian ada orang yang meminta dia untuk diberikan sesuatu. Habli jami'a qara. Berikanlah seluruh waktu tidurmu. Karo ainai kalam yanam, matamu tidak tidur, untuk memberikan manfaat maslahat untuk orang banyak. Subhanallah, yang seperti ini saudaraku rahimanillah ikum ajmain, dia menggunakan sebagian besar waktunya untuk kepentingan orang banyak. Dia mengorbankan waktu istirahatnya. Ya, tentu saja jasad itu ada haknya ya. Ada haknya. Sekali-sekali dia tidur istirahat nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi sebagian besar waktunya dia gunakan untuk maslahat orang lain. Ini yang ketiga ya. Yang keempat, al-judu bil ilmi wa bazlihi, yaitu dermawan dengan ilmu, sebagaimana tadi sudah kita singgung ya. Wa huwa min a'la maratibil jud. Dia adalah kedermawanan yang paling tinggi. Wal judu bihi afdal minal judi bil mal. Dermawan dengan ilmu ini lebih utama daripada dia dermawan dengan harta. Kenapa? Karena ilmu lebih mulia daripada harta. Wan nasu fil judi bihi ala maratib mutafawitah. Waqad iqtadat hikmatallahi wa taqdirahu an-nafidha an la yanfa'u bihi bakhilan abadan. Iya, dan manusia dalam masalah ini bermacam-macam. Ya. Ada yang memerlukan kita cari hikmah Allah Subhanahu wa taala, ada yang mencari-cari hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ini. Sehingga sambil dia berjalan, an la yanfa bihi bakhilan abadan. Orang yang pelit nggak bakal dapat manfaat sedikit pun juga. Seperti misal contoh,
orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu. Iya, Allah Subhanahu wa taala berikan dia ilmu. Kemudian dia gunakan ilmunya untuk dia amalkan. Setelah dia amalkan, dia berusaha untuk dakwahkan. Setelah dia dakwahkan, ada yang terima, ada yang nggak terima. Dia sabar. Sabar dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Ya, sabar dalam mendakwahkan ilmu. Kadang-kadang berdakwah ada yang terima, ada yang tidak terima. Ya, ada yang menerima dan juga ada yang tidak menerima. Kewajiban kita hanya menyampaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innama 'alaika illal balag." Kewajibanmu hanya menyampaikan saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara zakatnya ilmu adalah mengajarkan ilmu tersebut. Mengajarkan ilmu tersebut. Iya. Begitu juga kalau misalnya ada yang bertanya, menjawab pertanyaan sesuai dengan yang dia mampu untuk menjawabnya. Kalau dia tidak mampu untuk menjawabnya, jangan memaksakan diri. Imam Malik rahimahullah ta'ala ditanya dengan beberapa pertanyaan yang sangat banyak, beliau hanya menjawab beberapa saja. Sampai Imam Malik mengatakan, katakan bahwasanya Imam Malik itu bodoh, sampai sedemikian, subhanallah. Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang menulis kitab Al-Muwatta. Sampai demikian. Jadi ketika ditanya, seorang ahli ilmu ditanya, kemudian dia jawab tidak tahu, tidak akan menurunkan derajatnya dia sebagai orang yang berilmu, tidak. Seperti Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Yang selanjutnya, yang ke-5 ya, al-judu bin naf'i bil jah, yaitu dermawan dengan memberikan manfaat pada kedudukan. Kalau tadi jabatan ya, jabatan seperti misalnya pemimpin, misalnya dia punya jabatan pemimpin, misalnya presiden, menteri kah, gubernur kah, camat kah, lurah kah, atau mungkin RT kah sekaligus, dia memiliki jabatan. Nah, ini kedudukan di mata masyarakat. Iya. Orang yang memiliki kedudukan di mata masyarakat belum tentu punya jabatan di pemerintahan, belum tentu ya. Belum tentu. Artinya ketika dia memiliki kedudukan tertentu di mata masyarakat, dia bisa memberikan manfaat dengan kedudukannya itu, dengan memberikan syafaat kah kepada seseorang yang membutuhkan sampai ke pemimpin, karena dia orangnya memiliki kedudukan, orang kaya misalnya, orang yang dihormati, dan seterusnya. Sebagaimana orang yang berilmu memberikan zakatnya dengan mengajarkan ilmu tersebut, orang yang memiliki kedudukan tinggi di mata masyarakat, maka dia juga bisa berzakat dengan memberikan manfaat berupa apa? Memberikan syafaat, orang yang membutuhkan kepada pemimpin misalnya. Dia punya akses tertentu yang tidak dimiliki oleh orang-orang biasa misalnya. Dia bisa memberikan manfaat dengan cara seperti itu. Yang keenam, al-judu binaf'il badan ala ikhtilafi anwa'ihi. Yaitu dermawan dengan menggunakan anggota badan dan memberikan hal yang bermanfaat yang bermacam-macam, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu bayna itsnaini sadaqah, wa yu'inu rajul fi dabatihi fayahmiluhu 'alaiha aw yarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu sadaqah. Al-kalimatu thayyibah sadaqah, wa bi kulli khutwatin yamshiha ar-rajul ila sholati sadaqah, wa yumitul adza 'anit tariqi sadaqah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap pagi ya, setiap sendi kita nih di dalam tubuh nih ada sedekahnya. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan sendi kita itu ada 360 sendi yang setiap hari ada sedekahnya, dan itu cukup dengan 2 rakaat salat duha. Setiap hari di matahari terbit, ya. Kemudian dia melerai 2 orang yang berselisih, itu merupakan sedekah. Membantu seseorang mengangkat barangnya ke kendaraannya, itu merupakan sedekah. Berkata yang baik merupakan sedekah. Dan setiap langkah yang kita langkahkan kaki kita menuju masjid merupakan sedekah. Menyingkirkan gangguan dari jalan merupakan juga sedekah. Ini judnya, dermawannya badan. Iya, dengan cara sedekah. Sedekah itu lebih luas daripada infak. Sedekah itu bisa kita lakukan dengan anggota badan. Seperti tadi dalam hadis yang lain disebutkan, kullu tasbihatin sedekah, wa kullu takbiratin sedekah, wa kullu tahlilatin sedekah, wa kullu takbir sedekah. Ya. Al-amru bil ma'ruf sedekah,
wa nahyu anil munkar shadaqah, wa fi bud'i ahadikum shadaqah, kata Nabi SAW. Sampai pada kemaluan kalian pun ada shadaqah, kata Nabi SAW. Sampai sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, apakah kita menyalurkan syahwat kita kepada istri kita, itu kita akan diberikan ganjaran pahala? Kata Nabi SAW, bagaimana kalau kalian salurkan syahwat kalian kepada yang haram? Apakah kalian akan mendapatkan dosa? Begitu juga kalau misalnya disalurkan kepada yang halal, maka juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dermawannya tubuh dengan bersedekah. Tadi sudah disebutkan ya, sangat banyak. Bahkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu kalau lewat senyum, assalamualaikum. Senyum ya nggak bayar, gratis senyum itu. Itu termasuk apa? Sedekah. Jadi sangat luas sedekah itu, dan ini bisa kita lakukan dengan anggota badan. Dan dermawannya anggota badan adalah dengan melakukan hal-hal yang tadi, yang bermacam-macam. Bahkan itu termasuk bagian dari iman. Kata Nabi SAW, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Dalam riwayat yang disebutkan, bid'un wa sittuna syu'batan. A'laha kalimat qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq. Wal haya'u syu'batun minal iman. Ya. Iman itu ada 60 cabang atau 70 cabang. Yang paling tinggi adalah mengucapkan la ilaha illallah, yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu termasuk bagian dari iman. Ini dermawannya badan ya, dengan melakukan yang tadi. Yang ketujuh, al-judu bil ird, itu dermawan dengan kehormatan. Wa fi hadzal jud min salamati sadr wa rahatil qalb wa takhallus min muadatil khalqi ma fihi. Itu dengan cara apa? Ini merupakan dermawan dari lapangnya dada dan hati, sehingga bersih dari sikap tidak suka permusuhan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, penyakit-penyakit hati seperti iri, dengki, hasad, riya, dan seterusnya, itu nggak ada. Sampai ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nggak pernah hasad sama sekali dengan sahabat yang lain. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan masuk dari pintu itu, maksudnya masjid Nabi SAW, seseorang yang dijamin masuk surga. Jadi para sahabat ngelihat ke pintu itu semua, subhanallah. Tapi ternyata ada seorang sahabat yang masuk. Ada beberapa sahabat ingin mengetahui amalan ibadah apa sih nih orang sampai dijamin masuk surga, padahal orangnya masih hidup. Ya, dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada seorang sahabat minta izin nginep di rumahnya. Saya boleh izin nginep ke rumah kamu? Silakan. Ada apa? Saya ingin tahu aja kebiasaan kamu di rumah. Ya, ternyata di rumah kebiasaan ibadah dia biasa-biasa aja. Baca Quran, sholat malam, biasa aja. Nggak ada yang spesial. Sampai di pagi hari setelah sholat subuh, apa sih yang membuat kamu spesial? Sampai Nabi SAW mengatakan kamu dijamin masuk surga. Oh itu, ya. Ternyata beliau mengatakan, demi Allah saya tidak pernah hasad kepada sahabat-sahabatku. Saya tidak pernah hasad kepada kaum muslimin. Subhanallah, itu berat. Itu berat. Nah, itu yang kami nggak bisa gitu. Itu yang kami nggak bisa. Makanya para ulama mengatakan hasad itu bukan sifatnya orang yang beriman. Ya, hasad itu sifatnya orang-orang Yahudi. Bahkan dosa yang pertama kali adalah hasad jin, syaitan, iblis, hasad kepada Nabi Adam. Saya mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, wa khalaqtani min nar. Ya, aku lebih baik daripada dia, hasad iblis itu kepada Nabi Adam. Begitu juga orang-orang Yahudi hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanti nabi terakhir dari kalangan Bani Israel, keturunan Nabi Isa. Ternyata nabi terakhir keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Hasad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Abu Jahal hasad kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kaum muslimin itu nggak layak sebenarnya untuk hasad. Apa sih yang dihasadin apa? Ya, berupa kehidupan dunia paling. Kalau saudara kita mendapatkan nikmat, alhamdulillah. Ya, doakan kebaikan, keberkahan untuk dia, hartanya, keluarganya, dan seterusnya. Maka hati ini akan lapang. Kalau hasad, dikit-dikit hasad, hati ini sempit. Makanya hasad itu seperti api membakar kayu bakar. Ya. Walaupun ada yang mengatakan ini bukan hadis ya, ini hadisnya lemah dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Yang kedelapan adalah jud bis sabr. Ya.
dermawan dengan sabar, ya, dengan sabar. Hadhihi martabatun syarifatun min maratibihi. Ini merupakan derajat yang mulia dari derajat-derajat yang ada. Wa hiya anfa'u li sahibiha. Ini lebih manfaat untuk pemiliknya. Itu dia dermawan dengan harta, dengan yang lain. Ini sabar, ini luar biasa. Karena pahalanya tanpa batas. Pahalanya tanpa batas, dan ini berat. Ini berat, ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, kata Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya orang yang sabar itu pahalanya tanpa batas. Makanya orang yang sabar, tidak ada batasannya. Makanya salah kalau ada orang mengatakan sudah habis batas kesabaran saya. Ini salah. Kenapa? Karena sabar itu tidak ada batasnya. Karena tidak ada batasnya, pahalanya pun tanpa batas. Kalau kita disakitin oleh orang, sabar. Walaupun di dalam hati masih jengkel, ya. Di dalam hati masih jengkel. Makanya Nabi SAW mengatakan as-sabru diyaun. Sabar itu adalah cahaya. Tapi cahayanya masih ada terik, panas. Makanya orang Arab mengatakan dia usyamsi, sinar matahari, cahaya matahari. Cahaya matahari itu ada teriknya, panas. Beda kalau misalnya orang Arab mengatakan cahaya bulan. Sama-sama cahaya, kan? Kalau cahaya bulan, orang Arab mengatakannya nurul qamar, cahaya bulan. Tapi kalau cahaya matahari, orang Arab biasanya mengucapkan dia usyamsi, cahaya matahari. Beda. Ya, kalau cahaya bulan lembut, adem. Kalau cahaya matahari terik, panas. Begitu juga Nabi SAW mengatakan as-sabru diyaun. Sabar itu cahaya, tapi cahayanya ada teriknya, ada panasnya. Nah, ketika kita disakiti, kita sabar tapi masih ada jengkel di dalam hatinya. Masih ada rasa jengkel di dalam hati, ada rasa tidak suka di dalam hatinya. Itu namanya sabar. Tapi dia tetap tekan tuh. Dia tetap tekan, dan ini berat. Ini berat, tapi hukumnya wajib. Apalagi kalau mendapatkan musibah. Kalau datang kepada kita musibah dan seterusnya, maka wajib sabar. Yang ke-9, al-judu bil khuluq wal bishr wal bisatah wal khuluq al karim al akhlaq al mamdudah al mahmudah, al akhlaq al mahmudah. Itu dermawan dengan akhlak yang mulia, bil khuluqil hasanah, dengan akhlak yang mulia, dengan bisyarah, dengan bergaul dengan cara yang baik, ya. Senyum, ya. Kalau ketemu orang senyum, tapi jangan senyum sendiri, ya. Memudahkan orang, ya. Itu termasuk dermawan. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, wa huwa allazi balagha bi sahibihi darajatas shaim wal qaim. Inilah orang yang mendapatkan derajat orang yang suka berpuasa dan salat malam terus. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sepelekan perbuatan baik sedikit pun juga. Walau antal akhaka biwajhin munbasitin ilaihi. Walaupun hanya sekedar wajah kita senyum dengan orang, itu ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa athqalu ma yudau fil mizan. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini termasuk yang paling berat di timbangan nanti pada hari kiamat. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis menyebutkan tentang keutamaan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Nabi SAW mengatakan, ana zaimun fi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Aku jamin rumah di surga yang paling tinggi bagi siapa saja yang akhlaknya baik. Iya. Kita berakhlak baik dengan manusia, ini termasuk sedekah, jud, bukti bahwasanya itu orang baik tuh. Dari lisannya dia berkata yang baik, itu tanda orang baik. Nah, kalau ada orang lisannya kotor, ngomongnya kasar dan seterusnya, itu tanda akhlaknya buruk. Ya, nggak usah jauh-jauh kita nilai orang, dari lisannya udah kelihatan. Makanya Islam sangat menganjurkan untuk berkata yang baik. Iya, berkata yang baik. Dan akhlak yang mulia ini Nabi SAW telah contohkan dari A sampai Z, bahkan Aisyah sebagai saksi. Akhlak Nabi itu Al-Quran.
Nabi itu Al-Quran berjalan, subhanallah. Saking mulia akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'ithu liyutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus, kata Nabi SAW, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dan yang terakhir adalah al-jud bitarkihi ma fi aidin nasi alaihim. Atau bahasa kita zuhud lah ya. Ini pernah kita bahas pada beberapa pelajaran yang lalu. Artinya meninggalkan apa yang ada pada manusia. Artinya manusia mendapatkan nikmat ya sudah, alhamdulillah. Itu karunia yang Allah berikan pada mereka. Kita nggak perlu repot sampai hasad lah, ada orang yang tetangga punya beli kulkas baru, hatinya seperti kebakar, tidak suka. Ini orang kaya nih, beli ini beli itu, saya juga bisa kan gitu. Akhirnya dia utang sini utang sana, akhirnya menjerumuskan dan memudaratkan diri sendiri, padahal dia tidak mampu. Mau diapain kan begitu. Kalau nggak mampu jangan ikut-ikutan orang yang mampu, jangan lihat ke atas terus, nanti kesandung kan begitu. Kalau misalnya saudara kita, tetangga kita mendapatkan nikmat, sudah doakan, barakallahu fiik, semoga Allah memberkahi hartamu. Selesai. Ya, hati lapang, tenang, hidup dengan apa adanya ya yang Allah berikan kepada kita, maka hidup pun nyaman ya. Dan setiap martabat yang tadi sudah kita sebutkan ini ada apa namanya? Ta'sir khas fi qalbi wal hal, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Oleh karena itu, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau memberikan nasihat di akhir, wa 'alal abdi an ya'tiya hadhil abwab thiqatan billahi walati tu'adu khulasat tawakkul wa lubbihi. Dan sepatutnya bagi seorang hamba untuk berusaha mendatangi pintu-pintu itu. Iya. Dengan tentu saja dengan kemampuan yang dia miliki. Fattaqullaha mastata'tum. Dan thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat yakin kepada Allah, bisa, mampu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keutamaan kepada kita semua. Sambil kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan taufik senantiasa bisa untuk melakukan amalan-amalan ketaatan sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan istiqomah di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat. Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditutup usia kita dengan husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Demikian itu saja yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan melalui media ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih atas atensinya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.